Ya, selamat malam Bapak Ibu, Shalom bagi kita semua dimanapun saat ini berada. Kami rindu kasih Tuhan melingkupi kita semuanya dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Malam hari ini kita kembali akan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Lewat program ini kami rindu juga bahwa Bapak Ibu yang memiliki masalah akan ditolong oleh Tuhan lewat puasa doa dan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari siapkan hati kita sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Malam hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Fabri Butar-Butar. Baik, mari Bapak Ibu kita akan nikmati hadirat Tuhan. Kita rindu bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita apapun masalah yang kita hadapi. Kita tahu bahwa Yesuslah satu-satunya penolong, satu-satunya harapan kita di dalam setiap pergumulan hidup kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita rindu lawatan Tuhan menjamah dan melawat kita pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu, mari kita percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Tuhanlah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Sebab Dia Allah yang mengasihi Bapak Ibu dan saya. Karena itu mari kita datang kepadanya malam hari ini dengan rasa syukur kita. Kita naikkan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Bapa, kami akan tetap mengasihi-Mu. Haleluya. Oh, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau sembuhkanku. Kau bersabda, Kau selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Oh, oh. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, kan sembuhkanku. Kau bersabda, kan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada Kau berfirman. Kau berfirman, kan sembuhkanku. Kau bersabda, kan selamatkanku. Tiada yang mustahil, mustahil bagimu. Yesus, ku percaya Mari kita percaya kepada Tuhan kita. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berfirman bagi kami, kan sembuhkan kami, kan selamatkan kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami memuji Engkau, Yesus Tuhan Allah sumber hidup kami. Yesus, kami
Sebab itu kami datang menyembah-Mu Tuhan, meninggikan-Mu Bapa, datang bersyukur di hadapan-Mu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari katakan bersama. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang sekali lagi mari katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dia Bapa kita yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Bapa kami, Tuhan kami yang setia kepada kami. Dan kalaupun kami ya Tuhan kurang setia selama ini, kami terus ya Tuhan Yesus Engkau jagai, Engkau lindungi, Engkau berkati. Terima kasih juga atas penebusan yang Tuhan lakukan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Ini hamba-Mu sampaikan pesan Tuhan untuk umat-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menjamah hati kami semua. Engkau sesat Tuhan, garap, tawarlah hati kami Bapa. Biarlah kiranya Tuhan tema malam hari ini menggarap hati kami, menyegarkan jiwa kami Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini bersama dengan kami dalam program Obat Tidur. Program Obat Tidur adalah program yang sangat spesial bagi kita yang rindu akan firman Tuhan, terlebih agak susah tidur. Dan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara kalaupun gak susah tidur, tapi masih meluangkan waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan pada setiap malam. Dan saat ini saya akan sampaikan pesan Tuhan buat kita yang berbicara tema Yesus adalah pemulih segalanya. Yesus adalah pemulih segalanya. Saya akan buka firman Tuhan dari kitab 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 18 demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan ini, nats ini mencatat adalah bahwa Yesus memulihkan saya dan saudara dalam hal dosa. Kenapa saudara? Karena dikatakan di sana Yesus cukup mati sekali untuk dosa saya dan dosa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ketika Adam jatuh dalam dosa dan juga Hawa, maka saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Allah melihat itu adalah sesuatu hal yang kurang bagus. Dan hati Tuhan pilu. Itu sebabnya dia langsung berpikir, bagaimana saudara-saudara sekalian supaya umat manusia ciptaan yang paling disayang dan dicintainya untuk diselamatkan kembali. Itu sebabnya saudaraku dalam perjanjian lama kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 adalah merupakan awal misinya Allah kepada dunia ini,
Bagaimana supaya ciptaan manusia itu akhirnya diselamatkan. Maka saudaraku, nats ini mencatat bahwa Yesus mati, cukup dia sekali mati untuk segala dosa saya dan dosa saudara-saudara sekalian. Maka sebagai orang Kristen yang beriman kepada Tuhan, yang juga senantiasa datang berbakti kepada Tuhan dan terlebih memberi korbannya kepada gereja, kepada Tuhan melalui gereja, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus telah mengampunimu. Yesus menerima engkau apa adanya, dan Yesus telah mati bagimu. Maka jangan mau saudara diintimidasi atau dituduh oleh setan, bahwa setan selalu berkata bahwa tempatmu di neraka dan tidak layak untuk Tuhan. Saya mau katakan saudara, semerah apapun dan sehitam apapun dosa saya dan dosa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan Allah mengampuninya. Dia menerima kita apa adanya. Di dalam nats Alkitab Lukas pasal 19, di sana ada seorang berdosa yang badannya gemuk dan juga seram, tapi juga dia pendek, namanya Zakheus. Pada masa itu saudara, profesi Zakheus adalah profesi yang sungguh menjijikkan buat orang masyarakat, terlebih karena juga memang perilakunya nggak bagus. Dia adalah sering memeras. Suatu peristiwa saudara-saudara sekalian, bahwa Yesus bertemu dengan dia ketika Yesus berjalan, dan dia saudaraku berlari untuk melihat orang yang bagaimana Yesus itu. Bayangkan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena memang dia ingin bertemu sampai dia memanjat pohon ara, karena memang kalau nggak dipanjat dia nggak bisa melihat Yesus. Nah waktu itu saudaraku, nasi itu mencatat bahwa Yesus memandangnya lalu menyuruh turun, dan dia katakan, Zakheus, engkau turun malam hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Luar biasa, hatinya bersuka cita saudara-saudara sekalian. Sampai orang-orang berkata, bagaimana mungkin orang berdosa seperti ini di rumahnya dia menumpang? Masa dia katakan dia nabi, padahal dia nggak tahu bahwa itu Zakheus adalah orang berdosa. Namun satu hal yang mau saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, aku yang dikasih dalam Tuhan, bahwa Yesus datang ke dunia ini adalah untuk orang berdosa, untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Saya mau katakan saudaraku bahwa manusianya segalanya telah berdosa. Itu sebabnya saudaraku, Yesus mati bagi saya dan saudara, supaya saya dan saudara menjadi sehat, menjadi manusia yang seutuhnya, supaya serupa kembali, segambar dengan Allah. Bukankah gambar Allah yang ada pada kita saudaraku telah rusak, tetapi Yesus telah memulihkannya. Dan malam hari ini saudaraku, sebesar apapun dosamu, semerah apapun, jangan mau dituding oleh setan. Yesus mau menerima engkau apa adanya. Dia begitu mencintai dan mengasihi engkau. Namun suatu hal yang perlu saudara, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mari kita menyembah dia, mari kita melayani dia. Sebuah kisah saudaraku dalam Yohanes pasal 4, di sana adalah perempuan Samaria. Alkitab mencatat saudaraku bahwa 5 suaminya. Bayangkan, kalau 5 suaminya sudah ketika dia bertemu dengan Tuhan di sebuah sumur, lalu berujunglah pembicaraan itu saudaraku, dan sampailah berbicara tentang suami, dan dikatakan, kalau begitu panggillah suamimu, lalu dikatakan gak ada suamiku, dan dia katakan, suamimu sudah 5, gitu ya, semacam begitu. Saudara, itu adalah maksud saya, kalau suaminya seorang wanita sudah 5, itu artinya bahwa dia seorang pendosa. Di mata masyarakat aja saudaraku nggak layak. Tetapi Tuhan mengampuni dia. Tuhan berbicara kepadanya tentang penyembahan, bagaimana penyembah Tuhan yang benar. Terlebih juga bagaimana saudaraku bahwa dia telah hadir. Dia adalah Mesias yang mengampuni dia. Dan dia tahu itu sebabnya ketika di pertemuan dia dengan Tuhan, dia diubahkan saudaraku. Dan bayangkan satu kampung itu diselamatkannya. Diinjilinya semua. Artinya apa? Itu adalah gambaran bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Nah saudara, kemudian sebagaimana tema saya berikan adalah Yesus pemulih segalanya. Yang tadi adalah pemulih dosa. Nah sekarang dia adalah juga pemulih penyakit. Di dalam kitab Matius, sekali lagi saya katakan supaya kita buka bersama-sama. Di dalam kitab Matius pasal 8, ya. Dalam kitab Matius pasal 8 ayat 14 sampai 16, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah pemulih orang yang sakit.
saudaraku, banyak orang sakit, terlebih sakit COVID. Dan selain daripada sakit COVID, banyak juga akhirnya sakit secara psikologis, ketakutan. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan di sana ada seorang ibu mertua Petrus, dia sakit demam. Saya tidak tahu entah COVID itu dulu itu, saya tidak tahu. Yang pasti dia demam, mirip-mirip itu. Tapi Tuhan menjamah dia lalu sembuh. Namun lebih menarik lagi dalam nats ini adalah ayat 16. Dikatakan begini, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Nah, bayangkan saudara, yang kerasukan setan pun dipulihkannya, dilepaskannya. Dan Alkitab mencatat banyak, bukan 2-3 orang. Kalau disebut banyak, saudara, itu biasanya sudah melebihi 10 orang dan sudah gak cukup jari-jari menghitung. Kalau dia 10 orang, saudara-saudara sekalian, biasanya bisa dihitung, maka itu dicatat 10 orang seperti penyakit 10 kusta itu. Biasanya berarti. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biasanya kalau disebut itu banyak, lebih daripada 10, karena sudah kurang jari-jari tangannya untuk menghitung. Itu, camkan itu. Nah, dan dikatakan lagi, ayat 16, menjelang malam dibawanya kepada Yesus orang banyak yang kerasukan setan. Banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit nih. Menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tema saya katakan adalah Tuhan Yesus adalah pemulih segalanya. Yang pertama tadi saya sudah bahas bahwa Yesus memulihkan saya dan saudara, yaitu dosa kita, gambar dan rupa Allah yang telah rusak dalam diri kita, telah dipulihkan oleh Yesus di kayu salib. Dan tentu sekali itu juga adalah berhubungan dengan hidup kekal atau surga kelak. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa setiap orang terima Yesus pasti masuk surga. Jangan pernah bimbang, orang yang bimbang tidak pernah mendapatkan apa-apa. Nah, kemudian tadi pemulih penyakit sudah kita baca. Maksud saya di sini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apapun penyakit Bapak Ibu, jenis apapun, Yesus dapat melenyapkannya. Dan jangan pernah katakan itu dulu. Yesus tidak pernah berubah kuasanya. Sampai detik ini kuasa Tuhan Yesus begitu luar biasa bekerja melalui orang-orang yang telah dipanggilnya. Dan saya terpanggil untuk berdoa bagi orang-orang yang sakit. Camkan itu. Dan tidak sedikit orang kami doakan. Orang-orang sakit sembuh. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat. Di sini ada Bapak Sabam menonton program ini. Bapak Sabam kemarin menelepon saya, Bapak Semajunta, bahwa beliau menyampaikan penyakitnya telah sembuh. Nah, saya buat itu di YouTube Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu melihat bagaimana pembicaraan kami di sana, boleh nanti lihat YouTube saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, YouTube GB Rawinda. Nah, artinya apa? Itu membuktikan bahwa Yesus adalah pribadi pemulih dalam segala sesuatu, terlebih penyakit. Maka mungkin juga ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini penyakitmu, apakah itu kista, apakah itu tumor, apakah itu kanker, apakah ginjal, apakah gula, apakah kolesterol dan lain-lain. Saya percaya saudaraku, kalau Bapak Ibu Saudara beriman kepada Yesus, nanti kita sama-sama berdoa, Anda akan mengalami kesembuhan yang luar biasa. Ya, Anda akan mengalami kesembuhan dari Dia. Saudara, itu Yesus. Mungkin Anda katakan, tapi kan sudah dibuktikan Alkitab. Kalaupun bukan Yesus berdoa, melakukannya langsung kayak gitu, Petrus dia memakai nama Yesus ketika dia berjalan ke Yerusalem, dan di situ ada pengemis dan orang lumpuh yang sudah lumpuh, orang lumpuh yang selalu ditaruh di depan gerbang indah itu. Lalu saudara, waktu itu Petrus dan Yohanes berjalan, dan si lumpuh itu saudaraku menggerakkan tangannya dan memandang mereka dan berharap akan diberi uang. Apa yang terjadi? Petrus berkata, emas perak tiada kupunya, tapi demi nama Yesus engkau berjalanlah. Nah, ini artinya apa? Bahwa bukan
hanya langsung Yesus seperti itu. Orang percaya pun dipakai untuk berdoa. Bukankah kalau Markus 16 ayat 17 sampai 18 dikatakan, tanda-tanda orang percaya adalah mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang sakit. Nah, maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mendengar khotbah ini, kalau Anda mengidap penyakit, apalagi dokter telah memonis, umurmu 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, dan dikatakan ini nggak bisa diambil karena dia bersentuhan dengan saraf, saya mau katakan, malam hari ini engkau akan mengalami kesembuhan. Ya. Kemudian Yesus adalah pemulih segalanya. Yang ketiga, pemulihan ekonomi. Nah, di dalam kitab Matius pasal 14 ayat 13. Di sana ada sebuah kisah matematika yang tidak didapatkan di sekolah-sekolah. Kalau di sekolah anak kita atau kita dulu di sekolah, saudaraku, bahwa 5 tambah 2 adalah 7. Tapi di sekolah itu saudaraku adalah berapa? Adalah 7. Tapi di Alkitab itu berapa? Saudara, 5.000 dan sisa 12. Itu. Nah, itu saudaraku adalah berbicara bahwa keadaan terpuruk sekalipun gereja atau umat Tuhan, bahwa dia hadir saudara-saudara sekalian melipat gandakan berkat yang ada, memulihkan ekonomi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kisah itu sangat menarik. Itu adalah berbicara saudaraku pemulihan ekonomi umat. Dan kalau Yesus bersama saya dan bersama Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, percayalah, kalaupun ini masa pandemi, akan terjadi dalam hidupmu. Engkau kenyang makan di tengah kelaparan, engkau resepsi di tengah resesi. Dan saya telah mengalaminya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama percaya dan berharap kepada Tuhan tentang pemulihan ekonomi. Karena memang kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Saya mendengar telah ada vaksin ketiga, ada varian baru lagi saudara-saudara sekalian. Itu mengerikan itu. Ini apakah memang suatu buah permainan konspirasi atau apa? Tapi satu hal bagi gereja, mari terus berharap atas pemulihan ini. Pemulihan ekonomi Tuhan akan lakukan karena memang Dia adalah pencipta segalanya. Karena Alkitab mencatat dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 11-12 bahwa kepunyaan Allah yaitu kuasa untuk memulihkan, kuasa merobohkan, kuasa membangun. Kepunyaannya adalah saudaraku emas, perak dan kekuatan. Artinya Dia memiliki segalanya. Dan Dia berhak melakukan apa yang Dia inginkan kepada setiap insan. Saudara-saudara sekalian, 5 ditambah 2 adalah 7. Tapi bagi orang yang percaya kepada Yesus Tuhan adalah 5.000 dan sisa 12 bakul. Itu adalah perkara yang luar biasa. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus sungguh merindukan kebahagiaan saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian selalu. Mengapa saya katakan seperti itu? Sebuah peristiwa di Kana. Semua tahu kisah ini. Biasanya kalau orang Yahudi berpesta, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mereka menyediakan itu anggur. Kalau kita saudara adalah tuak takasan orang Batak itu ya. Nah, saudara, bahwa tamunya telah dikasih minum semua dan telah dikasih minum, tapi masih sudah habis itu anggurnya. Dan sangat memalukan kalau sebuah pesta kekurangan anggur itu. Namun suatu hal saudara, karena waktu itu Yesus diundang bersama dengan Maria. Dan Maria mengetahui itu. Lalu Maria berbisik dan meminta kepada Tuhan Yesus. Kalaupun Yesus katakan sempat. Apa maksudmu ibu? Waktuku belum tiba katanya. Bayangkan sebenarnya waktu dia belum tiba untuk melakukan mujizat. Tapi demi saudara kebahagiaan yang punya pesta itu. Bahwa Yesus melakukannya saudara. Dia membuat saudara air berubah menjadi anggur. Dan yang paling menarik saya baca adalah semua orang yang minum terakhir itu berkata,
Wah ini enak kali ini anggurmu. Biasanya kalau udah terakhir sudah yang paling jelek itu. Tapi ini lebih enak daripada yang pertama. Saya mau katakan, camkan ini. Begitulah kalau Yesus hadir dalam hidupmu, dalam hidup saya, dalam rumah tanggamu, rumah tangga kita semua. Semua akan merasakan kebahagiaan dan lebih daripada kebahagiaan dunia ini. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya mau katakan Yesus adalah pemulih segalanya. Saya tidak tahu apa persoalan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Tapi suatu hal, ada Yesus saya, Yesusmu yang menilik dari surga, yang memperhatikan isi hatimu. Yesus tahu sedalam-dalamnya kita simpan atau sesembunyi-sembunyi kali pun kita simpan dalam bilik hati kita. Dia tahu saudara-saudara sekalian. Dia adalah pribadi yang maha tahu. Dia sungguh mengerti persoalan saya dan persoalan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Hanya yang dia mau, saya dan saudara datang kepada dia. Haleluya. Yesus pribadi yang mengasihi saya dan saudara. Dia adalah pemulih segalanya. Persoalan apapun Bapak Ibu Saudara, maka Dia akan memulihkan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, dia sanggup, Yesus sanggup melakukan besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkarya, Engkau menolong, Engkau campur tangan. Engkau kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Engkau senantiasa Tuhan memulihkan hidup kami. Bukankah Tuhan saat ini dalam masa-masa persoalan hidup ya Tuhan oleh karena pandemi. Tapi satu hal kami tahu, kalau Yesus bersama dengan kami, maka semuanya akan dijawab oleh Tuhan. Dan Engkau adalah pribadi yang pasti mencintai, mengasihi kami. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di sini ada nama-nama yang begitu luar biasa nama ini dan bagus-bagus. Dan kami akan langsung berdoa semuanya. Kalau ada nanti yang terlewatkan, ya mohon maaf. Tapi kami mencoba terus untuk menulis di sini dan kami akan langsung berdoa. Bapak kami berdoa Tuhan saat ini buat Saurlina Manik. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati apapun persoalan hidupnya. Tuhan Allah menolong dan memberkati. Dan juga Bapak Bardaud sudah mobil, Tuhan Engkau berkati keluarganya, anak-anaknya Engkau berkati. Engkau campur tangan Bapak Surgawi. Kami berdoa Bapak Surga untuk santri Manur, Engkau berkati, Engkau campur tangan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau berkarya untuk hidupnya. Berkatilah Tuhan Ibu Dion Bapak Surgawi. Berkati Prita, berkati Esther, berkati Bendrianus Purba, berkati Elizabeth Nabi Tukulu Bapak Surgawi. Bapak kami berdoa Tuhan saat ini buat hamba-Mu Bapak Sardi Gultom. Engkau berkati, Engkau campur tangan, Engkau berkati pelayanannya. Berkati beliau yang tinggal di Amerika ya Tuhan. Berkati Sabam Simajuntak. Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati Bapak Surgawi. Berkatilah Bapak Laosma Tuhan, Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati. Marta Sihombing, Engkau berkati, Engkau campur tangan, Engkau menolong Tuhan, Engkau berkati keluarganya. Berkati Sapitri ya Tuhan. Berkati Kiki Bunda Edu. Berkati ya Tuhan Yesus. Berkati Bapak Surgawi Ruth. Kami berdoa Tuhan saat ini Engkau menolong, Engkau campur tangan. Bapak biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau terus berkarya untuk hidup kami Bapak Surgawi.
Nyatakan kuasa pertolongan Bapa Surgawi. Biarlah kiranya Tuhan mereka yang selalu mengikuti program ini Bapa Surgawi, Engkau menolong, Engkau campur tangan Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Engkau adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang mengerti isi hati kami Bapa Surgawi. Haleluya Bapa, haleluya. Terpujilah Engkau. Mungkin sekali ya Tuhan, ada nama-nama yang belum kami sebutkan Bapa Surgawi. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkarya, Engkau memberkati Bapa. Dan kami berdoa untuk mereka yang kapan saja didengar ya Tuhan video ini. Mungkin juga mereka telah ya Tuhan Yesus menonton dari grup-grup ya Bapak Surga. Oleh karena itu saya berdoa, kiranya Tuhan Engkau berkatilah hidup mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hibur. Orang berdosa kiranya Tuhan Engkau susah Tuhan memulihkan. Dan kami tahu Engkau adalah pribadi yang baik. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang berbicara bahwa Yesus telah memulihkan dosa kami, telah mengampuni kami, dan juga telah menyembuhkan penyakit kami, dan melipat gandakan juga ya Bapak Surgawi, yaitu berkat-berkat kami atau ekonomi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa tadi, bahwa Yesus juga telah memulihkan kita dan memulihkan dosa-dosa kita, dan juga menyembuhkan penyakit kita, bahkan juga melipat gandakan ekonomi kita Bapak Ibu Saudara. Kami percaya Bapak Ibu Saudara telah diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu kami mohon supaya kiranya Bapak Ibu Saudara membagikan di beranda Ibu Saudara, di IG, di cerita, di medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian membagikan, kami percaya bahwa sahabat saudara, sahabat FB keluarga akan diberkati oleh Tuhan sebagaimana Bapak Ibu diberkati malam hari ini. Tentu sekali Bapak Ibu Saudara juga telah merasakan kesukaan hati atau bersukaria bergembira, dan juga memiliki jiwa yang tenang, teduh oleh karena mendengarkan firman Tuhan, dan akan bisa tidurnya. Oleh karena itu jangan pernah lupa bangun esok pagi. Dan kami juga ingatkan supaya besok malam kita kembali menonton program ini di jam yang sana pukul 22 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan dilayani oleh pengkhotbah yang hebat, pengkhotbah yang luar biasa, Saudara Lubis STH, Suandi Lubis STH. Beliau akan melayani kita pada besok malam. Dan kami katakan di akhir program ini, salam dari Gereja Kebirawa Indah Kota Batam. Tuhan Yesus memberkati. Salam sukses, salam sehat. Tuhan Yesus melindungi, memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Shalom, shalom.